masalah suap itu adalah tanggung jawab pribadinya Harun Masiku, tidak ada keterlibatan Sekjen PD Perjuangan, dan kami juga meminta katanya KPK mengetahui lokasi Harun Masiku. Silakan kejar, buru tangkap Harun Masiku. Jangan dilimpahkan kasus suapnya ini kepada Sekjen PD Perjuangan yang sudah menjadi korban dari kasus ini. Sekjen dan partai menjadi korban bulan-bulanan framing jahat terkait kasus Harun Masiku. Demikian. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kalau kita melihat dari sini memang Hasto itu memang ditarget ya. Ditarget setidaknya terkait tuduhan KPK, Hasto merintangi penyidikan dan bahkan juga sebagai suap menyuap dan lain sebagainya lah. Padahal kalau kita lihat 13 saksi itu tidak ada satupun yang mengungkap, melihat, mendengar Hasto Kristianto ini terlibat merintangi penyelidikan, penyidikan, atau bahkan Hasto Kristianto ini terlibat suap menyuap. Tidak ada saksi satupun. Tetapi ini memang skenario, ya Anda tahu sendirilah. Saya jadi ingat pada saat lalu ya, Hasto itu memang seringkali mengkritik terutama Pak Jokowi ya, terkait manuver-manuvernya dan bahkan membocorkan keinginan Pak Jokowi 3 periode dan lain sebagainya. Dan akhirnya ya menjadi sasaran kemungkinan ya Hasto Kristianto ya. Nah, bahkan yang cukup masuk akal sekali yaitu tuntutan terkait kader-kader PDIP ini untuk menemukan Harun Masiku. Terlebih dahulu KPK itu menemukan Harun Masiku daripada mentersangkakan Hasto Kristianto ini. Menurut saya karena aktor intelektualnya itu adalah Harun Masiku. Sudah tahu posisinya di mana tetapi tidak ditangkap. Ini kan sangat lucu sekali. Sangat berbeda sekali perlakuan KPK terhadap Hasto Kristianto, di mana Hasto Kristianto saat ini juga menjadi Sekjen PDIP. Itu adalah posisi yang sangat strategis sekali. Tetapi kayaknya memang targetnya adalah Hasto Kristianto ya. Entah apakah ingin mendongkel lah setidaknya Hasto Kristianto ini sebagai Sekjen, akhirnya dipaksakan lah terkait kasus Harun Masiku ini. Kan sangat lucu sekali loh, sangat lucu sekali. Sudah menemukan titik di mana Harun Masiku berada tetapi tidak ditangkap. Ada apa semua ini? Nah, bahkan yang cukup mengejutkan, bahkan penyidik yaitu Rosa dari KPK bahkan juga mengawal saksi Saiful Bahri sampai ke persidangan Hasto Kristianto. Nah, ini apakah penyidik KPK tidak ada kerjaan lain apa ya? Tidak ada kerjaan lain. Kalau kita lihat penyidik ya seharusnya ini kerjaan sangat banyak sekali ya untuk menyidik kasus-kasus yang lainnya. Tetapi kenapa harus mengawal saksi Saiful Bahri? Betapa pentingnya yaitu saksi Saiful Bahri ini. Apakah juga ada skenario terkait saksi ini harus bicara apa dan lain sebagainya? Ya kita juga tidak tahu. Yang jelas ini sangat mengherankan sekali. Bahkan penyidik KPK Rosa bahkan mengawal saksi terkait Hasto Kristianto. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan geram dengan tindakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Rosa Purbobekti yang mengawal ex-kader PDIP sekaligus saksi kunci Saiful Bahri ke persidangan. Politikus PDIP Guntur Romli menyampaikan pihaknya khawatir pengawalan Rosa terhadap Saiful Bahri merupakan bentuk intimidasi lantaran ex-kader PDIP itu memberikan keterangan di muka persidangan. Kami ingin menyampaikan kekhawatiran kami atas intimidasi yang tekanan terhadap saksi-saksi yang bukan dari penyidik dan penyelidik KPK yang kami khawatirkan mengalami intimidasi, ancaman, kata Guntur Romli. Ya semua bisa saja terjadi lah terkait hal ini ya. Memang sangat bohong sekali dah. Menurut saya KPK itu lebih fokus ke mencari Harun Masiku sampai ketemu biar semuanya clear jelas. Jadi tidak Hasto Kristianto dan PDIP yang menjadi bulan-bulanan ya terkait kasus ini yang sangat diperbesar sekali ya. Menurut saya kerugian negara itu sangat minim. Hasto juga bukan pejabat negara, tidak ada kerugian negara sepeser pun, tetapi ini dikejar-kejar. Ini kan sangat bohong sekali. Bahkan kalau kita lihat pelanggaran-pelanggaran, kalau misalkan KPK telusuri pada pemilu, pada pilpres, pada pilkada, pasti sangat banyak sekali terkait suap menyuap dan lain sebagainya. Tapi memang ini yang dibidik kemungkinan cuma Hasto Kristianto karena Sekjen PDI Perjuangan. Nah, menurut saya untuk memojokkan lah setidaknya PDI Perjuangan itu terlibat korupsi dan lain sebagainya. Padahal menurut saya kalau kita pikir secara jernih, menurut saya bukan kasus yang sangat besar sekali. Hasto bukan pejabat negara, bukan pejabat publik dan tidak merugikan uang negara. Masalah itu ya, masalah suap itu adalah tanggung jawab pribadinya Harun Masiku, tidak ada keterlibatan Sekjen PD Perjuangan, dan kami juga meminta katanya KPK mengetahui lokasi Harun Masiku.
silakan kejar buru tangkap Harun Masiku. Jangan dilimpahkan kasus suapnya ini kepada Sekjen PDI Perjuangan yang sudah menjadi korban dari kasus ini. Sekjen dan partai menjadi korban bulan-bulanan framing jahat terkait kasus Harun Masiku. Demikian. Nah, kan juga sangat lucu sekali ya. Biasanya yang melakukan suap menyuap itu ya bukan Hasto Kristanto, melainkan apa? Ya Harun Masiku sendiri lah. Hasto Kristanto dituduh merintangi atau bahkan dikait-kaitkan suap menyuap. Ini kan sangat lucu sekali. Menurut saya ya, yang melakukan suap menyuap itu ya Harun Masiku lah. Tidak mungkin Hasto Kristanto melakukan suap menyuap terkait Harun Masiku. Itu menurut saya logikanya terbalik kalau menurut saya ya. Nah, dari sini dikomentari oleh Anye, kasus Hasto tidak ada yang memberatkan Hasto, saksi mau cari kambing hitam di pasar Tanah Abang ya. Ya, jadi memang sangat bau sekali lah ini ya. Nah, kalau kita lihat dari sini misalkan ya, PAW Harun Saiful Bahri membenarkan Hasto bilang garansi saya dan perintah ibu. Tetapi menurut saya juga belum bisa setidaknya mengungkap keterlibatan perintangan Hasto Kristanto dan suap menyuap. Belum bisa diterima walaupun bilang garansi saya dan perintah ibu. Karena apa? Karena ini terkait PAW, rekomendasi partai. Terkait suap menyuap, sangat jauh sekali lah inilah. Mantan kader PDI Perjuangan Saiful Bahri membenarkan Hasto mengucapkan garansi saya dan perintah ibu. Kalimat itu dicetuskan setelah Sekjen PDI itu saat menerima laporan bahwa proses pergantian antar waktu anggota DPR buronan Harun Masiku ditolak. Saat itu, Saiful menyampaikan masih ada kemungkinan PAW Harun diterima karena ex-komisaris KPU Wahyu Setiawan mau memplenokan kembali. Maka Hasto memberikan dirinya sebagai garansi. Saat itu Pak Hasto sampaikan ke Wahyu, ini garansi saya dan ini perintah ibu, kata Saiful di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 22 Mei. Namun Saiful tidak paham dengan sosok ibu yang dimaksud oleh Hasto. Dia mengaku cuma sebagai penyampai pesan. Saya hanya menyampaikan kalimat itu kepada Wahyu, yang saat itu saya nggak pernah komunikasikan ke Wahyu. Tentunya saya komunikasikan ke Tio, ujar Saiful Bahri ya, seperti itu. Jadi ini belum membuktikan ya Hasto Kristianto terlibat suap menyuap atau bahkan merintangi penyidikan. Bahkan pada saat lalu terkait penenggelaman HP itu bahkan juga tidak ada saksi yang melihat atau bahkan mendengar terkait perintangan penyidikan menenggelamkan HP dan lain sebagainya. Rosa penyidik KPK sampai mengawal saksi Saiful Bahri ke ruang sidang, padahal saksi itu tanggung jawab dan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU. Kok bisa penyidik masih cawe-cawe kehadiran saksi, ada intimidasi pengawalan? Ya, akhirnya kan seperti ini. Opini yang berkembang ya. Rosa punya agen balas dendam dari paguyuban ex-pegawai KPK yang di-TWK oleh Firly dan Titipan. Rosa dan kawan-kawan dendam terhadap Firly, maka kambing hitamnya adalah kriminalisasi terhadap politikus-politikus PDIP karena teori mereka TWK terjadi karena endorse buzzer-buzzer Jokowi yang dekat dengan PDIP ya. Apakah demikian ya? Sekjen PDI Perjuangan saja diberlakukan kayak gitu, apalagi rakyat biasa ya. Ya, itu lazim kok, nggak aneh. Yang aneh kalau Hasto diputus di bawah 3 tahun ini, apalagi dia cat Rosa, mungkin dia ternak atau ya menyala jubir menyuap ya, seperti itulah ya. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.